بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini tanpa terasa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan umur dan semakin dekatnya kita dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga oleh karena itu adalah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau kata Abu Hurairah, ketika datangnya bulan Ramadan adalah yang beliau sampaikan memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira. Ini yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam At-Targhib wa Tarhib, bahwasanya beliau kata Abu Hurairah, ketika datang bulan Ramadan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu, memberikan kabar gembira, memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Faqal, maka beliau mengumumkan dan menyampaikan, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Sehingga hadis ini dijadikan oleh para ulama, kata Ibnu Rajab rahimahullah,
bahwasanya annas, sebagian manusia mengucapkan kepada sebagian tahniah, ucapan yang disampaikan satu sama lain dengan kalimat syahrun Ramadan mubarak. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah. Sehingga mereka satu sama lain sebagian mengucapkan Ramadan mubarak, Ramadan mubarak. Nah, akhwati fillah, sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang Allah istimewakan. Dan bulan Ramadan 29 atau 30 hari waktunya. Waktu yang pendek. Dalam setiap tahun 29 atau 30 hari. Itu pasti. Oleh karena itu, kesempatan datangnya yang bulan yang penuh barokah, beliau memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, ini yang pertama yang disampaikan kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Akhwati billah, sehingga bulan Ramadan yang waktunya hanya 29 atau 30 hari ini, maka seorang mukmin hendaklah yang pertama mengintrospeksi dirinya, melihat pada dirinya masing-masing. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaghdu, kullun nas yaghdu. Semua manusia itu masuk di waktu pagi. Bagaimana manusia saat dia datang waktu pagi? Faba'i'u nafsah famu'tiquha au mubikuha. Maka setiap manusia itu masuk di waktu pagi. Yang pertama, ba'i' nafsahu, orang yang menjual dirinya untuk Allah, maka dia memerdekakan dari neraka. Yang kedua, mubikuha, orang yang masuk di waktu pagi menjual dirinya dengan melakukan maksiat kepada Allah, maka dia membinasakan dirinya sendiri. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu masing-masing berusaha. Yang pertama, berusaha membinasakan dirinya sendiri. Kata Ibnu Rajab, kullu insan, setiap manusia imma sa'a fi halaki nafsih, ada kalanya golongan orang yang berusaha membinasakan dirinya sendiri. Nah, au fikakuha, atau golongan yang kedua, orang yang membebaskan dirinya dari neraka. Itu masing-masing dari diri kita keadaannya seperti itu. Maka faman sa'a fi ta'atillah faqad ba'a nafsahu lillah. Siapa yang berusaha mentaati Allah, sungguh dia telah menjual dirinya untuk Allah. Wa a'taqatha min adzabih, dan dia memerdekakan dirinya dari azab, dari azabnya Allah Azza wa Jalla.
Ini setiap orang yang berusaha mentaati Allah, maknanya dia menjual dirinya untuk Allah, agar Allah Ta'ala memerdekakan dirinya dari azabnya Allah Ta'ala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa man sa'a fi maksiatillah, kata Ibnu Rajab, siapa yang berusaha setiap masuk pagi di hari-hari itu dia berusaha fi maksiatillah, untuk bermaksiat kepada Allah, faqad ba'a nafsahu bil hawan aw mubikuha, berarti telah menjual dirinya dengan kehinaan, dengan mendapatkan azabnya Allah Azza wa Jalla. Itu setiap manusia masuk di waktu pagi ada dua keadaan. Maka yang pertama, datangnya bulan Ramadan, masing-masing mengintrospeksi dirinya. Apakah pada hari itu dia golongan orang yang berusaha mentaati Allah sehingga dia terbebas dari azab, atau malah dia berusaha membinasakan dirinya dengan terus bermaksiat walaupun datangnya bulan Ramadan. Ikhwati fillah, ini masing-masing bisa melihat dirinya masing-masing. Selama masih diberi umur, masuk di waktu pagi, pasti manusia seperti itu keadaannya. Maka Allah mengingatkan dengan umur, awalam nu'amirkum, bukankah kami telah memberi umur kepada kalian? Masuk waktu pagi berarti diberi umur. Maka Allah ingatkan dalam surat Fatir ayat 37, awalam nu'amirkum, bukankah kami telah memberi umur kepada kalian? Ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa qad waja'akumun nadhir. Dan dengan umur itu telah datang yang memberi peringatan, orang yang telah memberi peringatan. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud yang memberi peringatan dalam ayat adalah asyib, uban. Tumbuhnya uban pada tubuh seorang hamba itu termasuk nadhir, peringatan. Artinya umur Anda sudah semakin bertambah. Demikian kata Ikrimah dan juga Ibnu Uyainah. Yang dimaksud nadhir, tumbuhnya uban di kepala kita, di jenggot kita, ya. Itu sesuatu yang mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa diri kita semakin bertambah usianya. Maka jadikan hari-hari bulan Ramadan untuk membebaskan diri kita masing-masing dengan melakukan ketaatan agar terbebas dari api neraka. Karena disebutkan pula dalam hadis Naam yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullal lailah. Walillahi utaqa, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka. Walillahi utaqa minan nar, Allah memiliki para hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Kata Nabi, wadzalika kullal lailah, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Hadis Ibnu Majah wa Tirmidzi wa shahhahahu Asy-Albani.
Sehingga ma'asyiral muslimin, ini introspeksi yang pertama agar kita bisa melihat diri kita masing-masing. Apakah kita golongan orang yang memerdekakan dirinya dari api neraka dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan, atau malah justru kita orang membinasakan diri kita masing-masing dengan terus larut bermaksiat di bulan Ramadan? Yang kedua atau yang ketiga, di antara perkara yang penting ketika datangnya bulan Ramadan seorang muslim agar yurabbi nafsahu, mendidik dirinya, wa yaqumu 'alaiha, dan berusaha menegakkan ketaatan, ya, bil khair wa zakkaha bit ta'ah, dan mensucikan dirinya dengan melaksanakan ketaatan. Iya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak ketaatan-ketaatan. Banyak perkara yang akan membersihkan jiwa-jiwa kita. Ya. Maka di saat bulan Ramadan seorang muslim hendaklah mendidik dirinya untuk mengekang hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Dengan kata lain, jadikan masing-masing sebagai para mujahid. Karena yang namanya mujahid, kata Nabi alaihissalam, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid adalah orang yang berusaha melawan jiwanya. Jahada nafsahu, melawan jiwanya sendiri. Masing-masing melawan dirinya masing-masing. Fi ta'atillah, untuk selalu mentaati Allah. Bulan Ramadan banyak dibuka pintu kebaikan untuk semakin taat dan tunduk. Namun seorang akan dimudahkan ketika Allah memudahkan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastahna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberi, a'ta wattaqa, dan selalu bertakwa, memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan, maka fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan bagi dia melakukan kebaikan, ketaatan. Ketaatan itu sebenarnya mudah. Yang namanya ketaatan semuanya asalnya mudah, dan akan dimudahkan oleh Allah orang yang dimudahkan. Sholat wajib, masuk masjid gratis. Tidak ada orang masuk masjid suruh bayar, gratis. Ya. Dan semuanya dimudahkan, fasilitas, masya Allah. Begitu mudahnya zaman sekarang. Masjidnya panas, ada AC. Masjidnya dingin, ada karpetnya. Kurang apa? Apa yang menjadi masalah orang malas? Justru kadang kemudahan membuat orang malas. Masjid di mana-mana ada, tapi kenapa sepi? Apa yang membuat sulit? Maka jawabannya, Allah Ta'ala belum memberikan kemudahan bagi dia. Masjid, suara panggilannya toanya bisa sampai 8. Satu masjid toanya 4. Bukan tidak mendengar.
Tapi betul-betul orang ini belum dimudahkan oleh Allah. Kenapa tidak dimudahkan? Ada sebab. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, merasa cukup dengan hartanya dan apa yang dimilikinya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan, fasanu yassiruhu lil usra, kami mudahkan melakukan perkara yang sulit. Maksiat itu sebenarnya sulit, bayar dulu. Jangan dikira orang bermaksiat itu kadang mudah, harus bayar. Orang minum khamr bayar dulu. Orang mau ke masjid gratis, tapi milih yang bayar. Aywa. Itulah orang yang mendustakan kebenaran, sehingga jadi sulit berbuat baik, mudah berbuat jelek. Khawati fillah. Makanya mendidik diri kita ini termasuk jihad melawan hawa nafsu, ya. Sehingga yang keempat, seorang muslim dengan datangnya bulan Ramadan, barakallahu fikum, dia harus berusaha mengekang hawa nafsunya dan menguasai jiwanya untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan ini sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakan. Bagaimana jiwa yang Allah sempurnakan? Menjadi manusia yang sempurna, lahir ke dunia diberi oleh Allah Azza wa Jalla anggota badan yang sempurna, diberi akal, diberi pendengaran, diberi penglihatan, menjadi makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada jiwa apa itu fujur wa taqwa. Fujur, perbuatan dosa-dosa dan ketakwaan, ya. Namun Allah ingatkan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwanya, kata Syekh Shalih Fauzan, yakni tahharoha minal ma'asi wa minad dunub. Membersihkan jiwanya yakni membersihkan jiwanya dengan na'am minal ma'asi, membersihkan dari maksiat dan dosa, wa kammalaha bitta'at, dan disempurnakan dengan melakukan ketaatan, wal hasanat, dan kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang membersihkan jiwanya, orang yang diberi ilham oleh Allah. Jiwanya menjadi jiwa yang tumakninah, ya, tenang, mudah, gampang. Puasa Ramadan walaupun berat, dia merasa ringan. Salat tarawih orang lain merasa berat, dia merasa ringan. Kenapa itu? Allah ilhamkan ketakwaan. Allah mudahkan bagi jiwa orang ini untuk membersihkan jiwanya dari dosa dan maksiat. Walaupun orang lain berat, saya meninggalkan dosa ini, bagi dia gampang, enteng. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang aflaha, beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Namun sebaliknya ya ibadallah, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi,
Orang yang mengotori jiwanya dengan dosa dan maksiat. Mengotori jiwanya dengan dosa dan maksiat. Wasayyi'at, dan kejelekan-kejelekan. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud mengotori jiwanya adalah dengan dunub wal ma'asi. Wasayyi'at. Wa ahmalaha wa tarakaha, dan dia meremehkan ketaatan, dia meninggalkan ketaatan, menganggap remeh dosa dan maksiat. Apa yang dia inginkan dari maksiat dia lakukan. Itulah orang yang rugi, ya. Itulah orang yang rugi. Lebih rugi nanti di akhirat. Allah berfirman dalam surat Nazi'at, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Dalam surat An-Nazi'at 35 36, pada hari kiamat yatadzakkar, orang akan ingat. Apa yang dia ingat? Masa'a, apa yang telah diusahakan. Pagi itu berbuat baik atau taat. Nanti di hari kiamat dia akan ingat. Oh iya, di hari itu saya menghabiskan bulan Ramadan dengan maksiat. Dia baru ingat di akhirat. Iya. Oh iya, dulu bulan Ramadan ada kewajiban saum, saya meremehkan. Hari itu baru ingat. Itu dosa dan maksiat. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan ditampakkan, diperlihatkan neraka jahim liman yara, bagi orang yang melihat dengan matanya. Kalau sekarang di dunia kita tidak lihat neraka, kita tidak melihat neraka jahim, kita tidak melihat setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, kita tidak lihat. Ya, sekarang kita tidak lihat. Kapan? Nanti orang-orang yang mereka tidak berusaha mentaati Allah di dunia, tidak berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan, malah larut dalam maksiat, baru tersadar neraka jahim di depan matanya, baru tersadar hari itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang di dunia dia melampaui batas, tagha, melampaui batas, sudah tahu bulan Ramadan, tidak peduli dengan keperintah Allah, tak peduli. Melampaui batas, tagha, dari perintah Allah, perintahnya Rasul, tidak peduli. Melampaui batasnya Allah dan Rasulnya. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Apa balasannya orang yang lebih mengutamakan hidup di dunia daripada balasan akhirat? Na'udzubillah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim itu tempat tinggalnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini orang yang melampaui batas, tidak mengerti ilmu, tidak belajar, sehingga ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya diterjang, melampaui batas Allah dan Rasulnya. Akibatnya apa? Ancamannya berat. Apalagi karena sekedar lebih mengutamakan dunia. Ya. Ini golongan manusia yang tidak mampu mendidik, mengekang hawa nafsunya.
Adapun golongan yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surat An-Nazi'at ayat ke-40 Allah lanjutkan, adapun orang yang takut maqama rabbih, saat berdiri di hadapan Tuhannya. Kapan itu? Saat hisab. Saat dihisab, berdiri di hadapan Allah, dan dia takut dengan adanya hari itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, dia menahan jiwa, anil hawa, dari hawa nafsu. Jiwanya ditahan dari bisikan ajakan hawa nafsu. Mampu jiwanya mengekang hawa nafsunya, maka balasannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat kembalinya. Ya, itulah para mujahid yang bisa mengekang hawa nafsu di bulan Ramadan, menjadi para mujahid di siang hari, melaksanakan siam, mujahid di malam hari, melaksanakan qiyam. Jadi kata para salaf, bulan Ramadan adalah para mujahid di siang hari berjihad untuk saum, berjihad di malam hari untuk qiyam. Ini kalau berhasil, maka Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Iya, ikhwati fillah, yang namanya surga dan neraka, kata Nabi, hujibat an-nar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan syahwat. Wa hujibatil jannah bil makari. Dan surga diliputi perkara yang jiwa tidak senang. Ya. Hawa nafsu itu tidak suka di siang hari disuruh menahan makan, minum, syahwat. Hawa nafsu tidak ingin di malam hari bangun malam, membaca Quran, qiyamul lail, berat bagi jiwa. Namun ketika dia mampu melawan apa yang dia tidak suka, balasannya surga. Ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan untuk kalian wahai kaum mukminin berperang melawan orang kafir. Apa kata Allah? Wa huwa kurhun lakum. Itu perkara yang tidak disukai oleh diri kalian. Sebab kalau berangkat perang bisa mati. Kalau sudah mati tidak bisa berlezat-lezat dengan kehidupan dunia, sehingga jiwa malas, pengecut, tidak berani. Kenapa itu? Karena dia tidak mampu melawan hawa nafsu. Padahal kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi perkara yang kamu benci itu berakibat baik bagi kalian sendiri. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi perkara yang kalian cintai berakibat jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengerti, kalian tidak tahu. Ketahuilah, ketaatan-ketaatan yang kadang hawa nafsu malas, berat, ini harus dilawan. Kalau kita berhasil melawan hawa nafsu, takut kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga menanti kita. Dan inilah yang harus seorang mukmin selalu memohon kepada Allah. Kemudahan bisa mengisi bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan bagi kita mengisi bulan yang penuh barokah dengan ketaatan-ketaatan
dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.